Bukan dengan pemberitaan mengenai Salome yang dijual berbahan dasar daging tikus di Kota Kupang. Kami ulang lagi. Kejadian ini di Kota Kupang, pendengar ya. Keresahan ini pasti juga dirasakan oleh masyarakat ND ya. Amankah anak-anak kita atau masyarakat kita konsumen mengkonsumsi Salome, pendengar ya? Kami pagi ini akan membahas bersama Kepala Lokapom ND Pak Beni ya tentang kekhawatiran warga masyarakat Kabupaten ND di pagi hari ini dalam sesi wawancara untuk topik kita yang kedua. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Bu Leri. Oke, Pak Beni, amankah Salome yang dijual di Kabupaten ND ini? Ya baik, selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun berada. Baik, terkait Salome yang memang apalagi viral ya di akhir-akhir ini yang mungkin para pendengar sudah mengikuti beritanya adanya Salome yang diduga mengandung daging tikus ya yang dijual di Kota Kupang. Jadi untuk di Kabupaten ND sendiri sebenarnya untuk pengawasan terkait Salome yaitu termasuk dalam golongan pangan siap saji. Ini Lokapom di Kabupaten ND pada tahun 2022 memang sudah juga melaksanakan pengawasan terhadap jenis pangan tersebut. Jadi untuk Salome memang sudah dilakukan pada tahun 2022 ya sudah dilakukan pengujian secara rapid test dalam program pangan jajanan anak sekolah, kemudian intensifikasi pangan menjelang Ramadan dan program Lokapom ini terkait penguatan mobil keliling untuk melakukan pengujian cepat di lapangan. Jadi di 3 program Lokapom ini tersebut kita memastikan bahwasanya pangan siap saji termasuk Salome yang dijual di Kabupaten ND pada tahun 2022 itu memang dinyatakan tidak mengandung bahan berbahaya atau mungkin aman untuk dikonsumsi seperti itu Bu. Oke, ini sampel yang diambil di mana saja ini Pak? Apakah semua penjual Salome itu sampelnya diambil kemudian diteliti begitu? Ya baik, untuk Kabupaten ND sendiri kan memang untuk penjual Salome bisa dibilang tidak terlalu banyak ya Bu ya. Jadi memang kita melakukan pengawasan ini sampel ini memang yang pertama kita berkonsentrasi di sekitar sekolahan yang pertama pastinya karena memang penjual-penjual Salome lebih banyak ada berada di sekolahan. Kemudian memang di tempat-tempat seperti di tempat-tempat pusat keramaian seperti mungkin lapangan atau mungkin tempat hiburan yang ada penjual-penjual Salome di sekitar Kabupaten ND. Jadi memang kita sudah melakukan uji cepat untuk produk tersebut Ibu seperti itu. Baik, Pak Beni, ini kan berita tentang Salome yang diduga ya ini dari bahan dasarnya adalah daging tikus ini kemudian mencuat ke publik ya. Kalau tidak salah itu di awal Januari sekitar tanggal 3-an atau 4 Januari begitu Pak Beni ya. Nah, bagaimana teman-teman di Lokapom menanggapi hal ini ya? Kalau tadi menurut penjelasan Pak Beni ini sudah dilakukan di tahun 2022 ya. Nah, ini menjadi keresahan juga untuk masyarakat apalagi ibu-ibu ya yang anaknya bersekolah dan di tempat anaknya bersekolah itu dijual makanan tersebut begitu Pak Beni. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh teman-teman di Lokapom? Ya baik. Sebelumnya mungkin ini terkait apa yang akan kita lakukan ya pastinya kita akan melakukan pengawasan ya Bu ya terkait pedagang-pedagang Salome ini mungkin di minggu ini kita akan lakukan. Tapi mungkin sedikit saya jelaskan terlebih dahulu terkait pengawasan terhadap pangan siap saji ini. Jadi mungkin perlu saya jelaskan di sini menurut peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Jadi bakso atau Salome ini termasuk pangan olahan siap saji yang mungkin langsung bisa dijual oleh pedagangnya di tempat mereka berusaha. Dan untuk sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 ini
pasal 47 eh, mengatakan bahwasanya pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan untuk pangan olahan siap saji itu dilaksanakan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, kepala badan atau bupati atau wali kota yang sesuai dengan kewenangannya. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah itu, kita berencana pada minggu ini kita akan berkoordinasi dengan instansi-instansi OPD terkait untuk melaksanakan operasi terhadap pedagang-pedagang Salome yang ada di Kabupaten Ende, sehingga nanti akan kita pastikan bahwasanya di Kabupaten Ende ini tidak ada pedagang Salome yang menggunakan bahan-bahan yang dilarang seperti itu. Jadi semoga dalam minggu ini bisa dipastikan Ende bebas dari hal-hal atau kekhawatiran bahwasanya Salome tersebut mengandung hal-hal dilarang seperti mengandung daging tikus seperti ini. Oke. Berbahaya kan ketika mengkonsumsi Salome yang berbahan dasar daging tikus ini, Pak Beni? Ini sekedar informasi saja, edukasi untuk pendengar RRI ya. Silakan. Ya, mungkin kalau untuk bisa dibilang berbahaya atau tidak, ini kan memang namanya untuk daging tikus ini sendiri kan memang tempat hidupnya kadang tempat-tempat yang kotor ya. Itu mungkin iya untuk pengolahan atau apa kadang juga kalau dibilang menggunakan cara yang sama dengan pengolahan daging-daging lain, kemungkinan kebersihannya juga kurang bersih. Kemudian memang untuk pengawasan terkait daging-daging segar memang untuk bisa dibilang daging-daging apa yang berbahaya memang kewenangan atau tugasnya memang bukan ada di Lokapung ini, Bu, karena memang untuk daging-daging itu bukan ada di kami, tapi untuk mengkonsumsi ini memang lebih karena bahan dasar tikus ini lebih tidak etis kalau memang digunakan untuk digunakan untuk makanan yang kita konsumsi sehari-hari, sehingga memang untuk di masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi daging tikus ini bisa dibilang untuk ini tidak direkomendasikan ya memang untuk mengkonsumsinya seperti itu. Oke, ini berarti kita sulit ya untuk membedakan Salome berbahan dasar daging yang segar dengan daging lain begitu, dalam hal ini tikus begitu, Pak Beni ya. Oke. Memang kalau benar kalau untuk membedakan daging tikus atau daging yang lain itu mungkin harus dilakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu, Ibu. Tetapi memang kalau untuk membedakan daging yang digunakan segar atau mungkin sudah busuk, kita konsumen ya mungkin kita harus sadar juga saat mengkonsumsi jika memang secara fisik sudah kelihatan mungkin sedikit pucat atau mungkin baunya yang tidak normal, itu kita sebagai konsumen harus waspada apakah ada penggunaan bahan-bahan yang mungkin sudah rusak atau tidak segar yang digunakan di pangan tersebut itu. Oke, baik Pak Beni. Ini ya kembali ke saya menegaskan bahwa aman ya untuk mengkonsumsi Salome di Kota Ende begitu ya? Iya, benar. Untuk sementara ya? Iya, selama hasil pengujian kita selama ini kita nyatakan aman. Tetapi memang ya kita akan melakukan operasi untuk memastikan bahwasanya dan meyakinkan bahwasanya masyarakat di Kabupaten ini pada khususnya yakin atau aman mengkonsumsi produk Salome tersebut. Oke, dan kami siap untuk mengupdate kembali informasi ya setelah melakukan pengujian kembali begitu Pak Beni ya. Oke, baik Pak Beni, pesannya untuk masyarakat dan juga pendengar RRI, silakan. Ya, untuk masyarakat dan pendengar RRI pada khususnya ya memang untuk kalau pesan saya untuk memilih makanan terutama pangan yang segar, yang memang pangan segar tersebut tidak mempunyai masa kadaluarsa atau masa simpan yang lama, sehingga pesan saya apabila terjadi perubahan fisik yang mungkin masyarakat melihat itu sudah tidak sesuai dengan biasanya atau yang normal, sebaiknya untuk tidak mengkonsumsi pangan tersebut karena dikhawatirkan pangan tersebut sudah
memasuki masa kadaluarsa atau mungkin berasal dari produk-produk atau bahan-bahan yang sudah tidak segar lagi sehingga tidak cocok untuk dikonsumsi. Dan kemudian apabila masyarakat mendapatkan kecurigaan terhadap adanya produk-produk atau penjualan yang mungkin dikhawatirkan mengandung bahan-bahan atau yang produk-produk yang dilarang, bisa melaporkan kepada Lokapom di Kabupaten ND di nomor WA di 081 338 619 180. Silahkan kalau memang ada kecurigaan atau kekhawatiran terhadap pangan yang atau konsumsi bisa melakukan atau mungkin bisa bertanya-tanya di petugas kami di Lokapom di Kabupaten ND. Oke, baik, terima kasih Pak Benny untuk waktunya bersama RRI. Sukses selalu dan selamat pagi. Selamat pagi Bu Ledi, terima kasih. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar RRI, Benny Hendrawan, Kepala Lokapom ND menegaskan bahwa aman ya mengkonsumsi Salome di Kabupaten ND.